Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 mata kuliah teori ekonomi Islam kelas perbankan syariah 3A. Di sini kelompok 12 akan menjelaskan aspek pembiayaan dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama ada Cynthia Rahma Sugandi dengan NIM 20142009. Yang kedua ada Siti Maryam dengan NIM 20142025. Yang ketiga ada Rahmadi Fatri Oktavandi dengan NIM 20142039. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Fatri Oktavandi dengan NIM 20142039. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan struktur pajak pada periode awal Islam. Tidaklah tempat untuk mengatakan bahwa fiskal dalam masa Islam periode awal masuk ke dalam golongan penerima religius dan sekuler, seperti yang secara keliru dikemukakan oleh Nicholas P. Agnides dalam karyanya Mohammedan Theories of Finance. Seperti yang secara keliru kenyataan yang sesungguhnya bahwa zakat dipungut dari kaum muslim dan jizyah dari kalangan kaum muslim. Tidak berarti bahwa zakat adalah pajak religius, sedangkan jizyah dan kharaj adalah pajak sekuler. Moralitas universal digabungkan dengan sekularisme sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan sisi depan dan sisi belakang mata uang yang sama. Kedua berbeda dengan negara-negara sekuler. Negara Islam menjadikan agama sebagai dasar untuk mengenakan pajak bagi masyarakat. Dengan demikian, zakat, kharaj, dan jizyah juga mempunyai dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi adalah jelas bahwa perintah membayar zakat. A. Zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan negara Islam pada periode klasik serta di negara-negara Islam pada umumnya adalah zakat yang notabene-nya merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta benda atau kekayaan, misalkan terhadap kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal atau hewan dan sebagainya. Harta benda tersebut dikenakan zakat jikalau telah mencapai nilai minimum yang disebut nisab. Berdasarkan cara dan kriteria penghitungannya yang berbeda, tergantung pada jenis harta benda yang dizakatinya. Nisab atau standar minimum, uang kontan yang sudah sampai nilai yang mesti dibayar zakatnya adalah 40 rial perak sebanyak 206 dirham atau 52,5 tolas emas sama dengan 20 mitkol atau 7,5 tolas dan sebagainya. Zakat atas harta kekayaan yang tampak misalkan hewan, hasil pertanian dan sebagainya dikumpulkan dan disalurkan kembali oleh negara. Sedangkan zakat atas harta kekayaan yang tak tampak seperti emas, perak dan barang berniagaan atau dagangan dibayarkan kepada penerima zakat mustahik secara langsung oleh pemilik atau pembayar zakat. Zakat barang tak tampak berada di bawah pengawasan negara hanya jika pemilik dinyatakan oleh petugas pengumpul zakat berada di jalan-jalan umum atau hasil pelaksanaan pemungutan zakat. Semestinya secara ekonomik dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Di samping dapat pula membantu mengekang laju inflasi, penanganan yang tepat akan pajak zakat secara bertahap pada menciptakan kondisi keseimbangan tata ekonomi seperti yang diinginkan. Yang kedua atau yang B yaitu jizyah.
Sumber penerimaan pajak berikutnya adalah jizyah, anggaran yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan, dan untuk pembebasan dari dinas militer. Golongan non-muslim yang di kehidupan dan harta bendanya terjamin seperti itu disebut zimmi. Banyak sekali kontroversi tentang dikenakan jizyah atas kalangan non-muslim, tetapi bila kita lebih banyak mendalami masalahnya, dengan mudah dapat ditegaskan bahwa semua kecaman ini tidak benar. Adalah tidak wajar untuk menganggap jizyah sebagai sewa dari pihak kalangan zimmi untuk berdiam di negara muslim. Seandainya hal itu benar, maka wanita, anak-anak, orang yang sakit ingatan, dan orang-orang tua juga akan dikenakan pajak tersebut, tapi mereka itu tidak diharuskan membayar pajak ini. Maka berarti bahwa kesejahteraan rakyatlah yang menjadi dasar pertimbangan hak dikenakannya jizyah atas kalangan non-muslim. Lagi pula itu bukanlah pajak represif. Dapat ini disokong oleh Archimedes dalam Mohammedan Theories of Finance. Secara jelas, konsep tentang jizyah didasarkan pada firman Tuhan, Quran Surat At-Taubah ayat 29, yang berarti, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak menganut agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. C. Kharaj atau pajak bumi. Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apa si pemilik itu, seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim, ataupun tidak beriman. Cara memungut kharaj terbagi jadi dua jenis. Kharaj menurut Muqasimah adalah kharaj dan kharaj tetap atau yang disebut wazifah. Jadi kharaj itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kharaj Muqasimah dan kharaj wazifah. Kharaj menurut pembandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak bumi sebagai berikut. Orang yang menaksir kharaj atau sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah yang berbeda menurut tiga faktor, sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah kharaj. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang menghasilkan panen yang besar atau cacat yang menyebabkan hasil kecil. Faktor kedua berhubungan dengan jenis panen, karena pada padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya. Pada yang lebih tinggi harganya dari yang lama, karena itu kharaj harus ditaksir sesuai dengan itu. Faktor ketiga mengenai cara irigasi, karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir tidak dapat dikenakan kharaj yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh air yang mengalir atau hujan. Yang keempat, yang D, barang rampasan perang. Barang rampasan perang merupakan salah satu sumber pendapatan negara Islam yang berkurang. Pendapatan ini terus bertambah selama masa ekspansionis Islam. Karena itu, secara teknis, barang rampasan perang adalah harta benda yang diambil dengan kekerasan selama perang. Sebelum kedatangan Islam, tentara yang menang atau kepala suku biasanya menyimpan seluruh barang rampasan dalam perang, tapi berangsur-angsur Islam membawa perubahan dalam pandangan mental tentara muslim. Islam membatasi tuntutan tentara penakluk yang pada 4/5 dari seluruh hasil dengan manahan seperlima bagian rampasan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat rasti anak-anak yatim, orang yang miskin, dan musafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Yang E, pajak atas pertambangan dan harta karun. Ada perbedaan pendapat tentang sifat pajak yang dikenakan pada pertambangan dan harta karun. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, pajak ini dianggap sebagai zakat, sedangkan kaum Hanafi menganggapnya sebagai persoalan barang rampasan. Tetapi tanpa menyinggung tentang pertentangan tersebut, kita dapat membicarakannya sebagai suatu sumber penghasilan. Bila suatu tambang yang padat dan dapat dilebur mengandung emas, perak, besi, dan sebagainya, atau suatu harta karun ditemukan
ditemukan di tanah kaum muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial. Tapi dewasa ini mengingat pentingnya pertambangan dan harta terpendam, maka semua tambang dinasionalisasi. Kini pertanyaan pokok yang harus kita jawab ialah apakah dari segi pandangan Islam kecenderungan mode terhadap nasionalisasi tambang dibenarkan. Dalam Islam, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Karena itu, eksploitasi tambang menjadi suatu usaha yang sangat menguntungkan bila setiap individu diperkenakan menikmati manfaatnya. Pastilah ini akan mengarahkan pada penumpukan kekayaan dalam beberapa gelintir tangan dan mengakibatkan hadirnya penghisapan masyarakat oleh segelintir orang karena hal ini bertentangan dengan jiwa hukum Al-Quran. Maka sistem modern nasionalisasi pertambangan dan harta terpendam dibenarkan asal saja perolehan dari tambang tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang F atau yang terakhir ialah bea cukai dan pungutan. Pengertian bea cukai dan pungutan mempunyai bentuk yang praktis selama masa pemerintahan Khalifah Umar yang mengangkat para aswir dan memerintahkan mereka memungutnya dari para pedagang muslim, zimmi dan para harbi, suatu negara tetangga non-muslim, sampai sejumlah yang dipungut oleh negara tersebut. Karena golongan harbi memperoleh perlindungan negara Islam selama mereka berdiam di sana, kini timbul pertanyaan, apakah sistem modern bea cukai dan pungutan ini konsisten dengan jiwa Islam, terutama bila sistem itu tak dalam ruang lingkup bidang maupun tujuan. Jauh sekali berbeda dari apa yang berlaku pada masa Islam klasik. Dari segi persaudaraan, universal Islam atau ukhuwah Islamiyah mungkin tidak dibenarkan untuk mengadakan rintangan dalam bidang perdagangan internasional, karena pada dasarnya Islam meyakini kesatuan kemanusiaan dan karena itu pula perdagangan bebas. Tapi dipandang dari segi kepentingan kelangsungan hidup suatu negara Islam miskin yang berkembang, sistem modern bea cukai dan tarif patut dipertahankan. Sejarah suatu negara Islam miskin, suatu sejarah menunjukkan bahwa masa Abbasiyah merupakan puncak berlakunya beberapa jenis pajak yang berlaku di masa Nabi. Perdamaian dan kemakmuran ekonomi yang berlaku selama masa sejarah Islam ini menunjukkan bahwa sistem keuangan ini sangat sehat dan praktis. Nyatalah bahwa struktur pajak masa Islam ini yang elastis dan dinamis dapat merupakan pelajaran yang sangat baik bagi para ahli ekonomi modern dan para jenius keuangan. Baik, hanya segini saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sintiara Masugandi dengan NIM 2014200009 akan menjelaskan materi tentang zakat. Kata zakat berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Semua sumber asli kekayaan matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya yang telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya, dan manusia berhak atasnya sejauh yang diakui oleh agama Islam. Oleh karena itu, dari kekayaan yang dihasilkan ada 3 pihak yang berhak atasnya, yaitu pekerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal, dan masyarakat yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat dalam kekayaan yang dihasilkan disebut zakat. Sesudah kekayaan ini disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat, sisanya yang telah disucikan boleh dibagikan kepada sisa kelompok yang punya hak atasnya. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan.
dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Kata zakat tidak mempunyai konotasi jahat seperti semua pajak sekuler lainnya. Dalam kitab suci Al-Quran setidaknya ada 20 ayat berbeda yang mempertautkan zakat dengan sholat. Bila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan 6 syariat yang mengatur zakat. Yang pertama, prinsip keyakinan. Membayar zakat adalah suatu ibadah. Dengan demikian, hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam hati dan jiwa sesungguhnya. Dalam beberapa ayat kitab suci Al-Quran, Allah memerintahkan sholat dan zakat pada mereka yang iman pada Islam untuk kemajuan spiritual dan sekulernya. Umpamanya, dalam Al-Quran dikatakan, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Mengenai zakat terkandung dalam ucapan Nabi Muhammad SAW. Bagi hasil tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi, ditentukan zakatnya 1/10 dari hasilnya. Sedangkan bagi yang diairi sumur, 1/20 dari hasilnya. Hadis riwayat Bukhari. Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dalam berbagai jenis pendapatan seperti harta terpendam, rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi, dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan. Yang ketiga, ada prinsip produktivitas atau sampai waktu. Zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama, yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi seperti rumah, pemukiman, pakaian, dan sebagainya. Dapat dicatat bahwa nisab berbeda dengan berbagai jenis harta benda. Misalnya, dalam hal sawaim atau hewan, identitas fisik hewan tersebut sangatlah penting, bukan nilai komersialnya. Seperti dalam hal barang dagangan. Mengenai emas dan perak, zakatnya ditentukan dari segi beratnya. Tetapi apakah harta benda tersebut nyata atau tidak nyata, zakat tidak akan dikenakan bila nisab rusak sesudah berlalunya tahun, tapi zakat sesungguhnya belum dibayar. Zakat dihapuskan bila pemilik meninggal dunia dan murtad. Bila kematian sepemilik harta benda terjadi selama 1 tahun, maka harus ditunggu 1 tahun berikutnya, barulah zakat dikenakan atasnya. Yang keempat, ada prinsip nalar. Orang yang diharuskan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab. Tetapi menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, termasuk dalam hal ternak dan panen, orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pendiriannya adalah zakat adalah pajak pada harta benda. Karena itu dapat dilaksanakan walaupun harta benda tersebut mungkin milik orang yang belum dewasa. Dan mereka yang tidak waras terkena zakat bila harta mereka dalam pemeliharaan para walinya. Dan para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan cara yang paling masuk akal. Bila ada kemungkinan hilangnya harta benda orang yang belum dewasa karena kurang pemeliharaannya, maka tidak dikenakan zakat. Sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai ini sangatlah jelas. Dalam sabdanya, barang siapa yang mengawasi harta benda anak yatim, berhati-hatilah.
Jalankanlah harta benda itu dengan baik dan jangan membiarkannya tidak menghasilkan sehingga dapat dipungut zakat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, ada prinsip kemudahan. Zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi mengenai pemungutan zakat. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Di samping itu, orang kafir yang berada di suatu negara non-muslim tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat. Bukan tidak mungkin bahwa seseorang yang meninggalkan agamanya dan menganut Islam tiba-tiba harus kehilangan sarana nafkah kehidupannya. Perubahan ini mungkin akan merusak usahanya dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Karena itu, ia bebas dari pembayaran zakat. Bahkan dapat digolongkan pada mereka yang seharusnya memperoleh bagian dari dana zakat. Selanjutnya, prinsip keenam yaitu prinsip kebebasan. Seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta. Sesungguhnya seorang budak berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebebasan. Sekarang ini, di mana perbudakan telah dihapuskan, orang yang dipenjara mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tidak berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat. Dasar tradisional. Para sarjana hukum konvensional atau hukum adat pada umumnya membagi harta benda yang dapat dikenakan zakat dalam 4 golongan. Golongan yang pertama adalah emas dan perak dan laba perdagangan. Untuk ini zakatnya adalah 2%. Batas yang kena pajak adalah jika seseorang memiliki sejumlah 52 role atau 7% tola emas selama 1 tahun terus-menerus. Sesungguhnya sesudah dikurangi nisab dan hutang, semua kekayaan menganggur dikenakan pajak dengan tingkat 27%. Golongan kedua adalah ternak dan hewan domestik lainnya. Persentase zakatnya kira-kira sama seperti golongan yang pertama. Golongan ketiga adalah hasil-hasil pertanian dan bercocok tanam. Proporsi zakatnya adalah 1/10 untuk tanah yang diairi dengan sarana alam, yaitu hujan, tanpa satupun usaha yang dilakukan oleh si pemilik, dan 1/2 tambahan dari si pemilik sarana-sarana buatan yang memerlukan usaha. Golongan keempat adalah tambang dan harta terpendam. Bila suatu tambang atau harta terpendam ditemukan di tanah seorang muslim, 1/5 daripadanya, terlepas apakah dimiliki perorangan atau negara, harus merupakan pendapatan zakat yang akan digunakan secara khusus untuk hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran. Harus dicatat di sini bahwa harta benda yang dikenakan zakat harus yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok si pemilik dan dari jumlah yang merupakan persyaratan kehidupannya yang sederhana. Marilah kita membicarakan dasar modern penafsiran pendapatan zakat secara agak terinci. Dasar zakat yang kedua, dasar modern. Kontroversi modern mengenai zakat adalah tentang arti istilah harta benda. Seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran, demikianlah dalam ayat Al-Quran dinyatakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103.
Golongan harta benda yang ditetapkan dapat dikenakan zakat di masa Islam dini janganlah dipertahankan secara kaku. Dasar modern penafsiran zakat telah ditelaah secara cermat oleh sekelompok ahli hukum Islam terkenal di Liga Arab menyelenggarakan seminar mengenai hal ini, dan laporan menyeluruh tentang kesetiakawanan sosial dalam dunia Arab disajikan kepada suatu pertemuan yang diadakan di Damaskus pada bulan Desember 1962. Laporan tersebut disiapkan oleh Syekh Muhammad Abil Zahro dan Syekh Abi Al-Wahab Khalaf dari Fakultas Syariat pada Universitas Kairo dan Syekh Abdurrahman Hasan dari Universitas Al-Azhar. Dalam laporan yang seringkali dijadikan rujukan ini, dikemukakan bahwa kini zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda yang tidak diketahui di masa Islam dini. Benda-benda seperti mesin perindustrian, uang kertas, jasa profesi, dan perdagangan kini dikenakan zakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator sesi Mariam dengan NIM 2014-225. Sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan zakat atas mesin industri dan lain-lain. Jadi pada pembahasan ini membicarakan tentang kadar zakat yang akan dipungut dari mesin-mesin industri, juga harta benda serupa. Dan sampailah pada kesimpulan bahwa hal itu 10% dari hasil bersih, sesuai dengan zakat yang dipungut dari hasil pertanian. Sejauh ini mengenai zakat atas mesin-mesin industri dan hasil pabrik, sepenuhnya pandangan yang dikemukakan dalam laporan tersebut, tetapi mengenai kadar zakat atas mesin-mesin industri dan sebagainya tidak disetujui karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu analogi dengan hasil pertanian tidak seluruhnya tepat, karena tingkat depresiasi lebih besar dalam hal mesin-mesin daripada dalam hal lahan pertanian. Maka, kadar zakat harus ditaksir sesudah memuat kelonggaran. Untuk depresiasi, dalam hal ini jelaslah bahwa kadar zakat akan menjadi lebih rendah daripada atas hasil pertanian. Yang kedua, dari masalah ini, kadar zakat dihubungkan dengan produktivitas yang berbeda pada tiap industri. Karena itu, terasa bahwa kadar zakat atas mesin industri dan hasil pabrik harus dibuat sedemikian luasnya, sehingga unsur kemajuan dapat dimasukkan. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu zakat atas uang kertas, bank, dan lain-lain. Pada pembahasan kali ini yaitu membicarakan zakat dengan uang kertas dan bentuk-bentuk mata uang lain serta wesel, seperti saham, sero, dan obligasi. Tentu saja, hal ini tidak dikenal pada masa-masa dini Islam. Laporan mengatakan bahwa saham, sero, dan obligasi bila diperoleh untuk tujuan perdagangan dan laba diperlakukan seperti komoditi yang kena pembayaran zakat. Untuk tujuan ini, nilai saham, sero, dan obligasi diambil pada awal tahun, dan zakat dikenakan atas laba atau keuntungan yang diperoleh. Ahli hukum masa lalu pasti menyetujui hal ini, dan dalam hal saham, sero, dan obligasi diperoleh untuk investasi, dapat dibayar atas laba atau dividen yang diperoleh dari investasi itu. Pendapat ini mungkin mendapat kecaman karena menggabungkan saham sero di satu pihak dan obligasi di pihak lain, dan merencanakan ketentuan-ketentuan yang sama pada ketiga-tiganya. Saham dan sero memberikan dividen yang berbeda dari tahun ke tahun, dan ini adalah laba yang diperkenankan menurut syariat, sedangkan obligasi mungkin bertentangan dengan syariat karena lebih mirip dengan riba dan laba gelap. Poin yang selanjutnya yaitu zakat atas sewa, keuntungan, dan lain-lain. Kebanyakan para ahli hukum diketahui tidak menyetujui bahwa zakat dapat dikenakan pada rumah. Sebabnya ialah pada masa itu rumah tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial, tetapi
terutama digunakan oleh si pemilik. Dengan demikian, ia merupakan kebutuhan yang sangat penting dan pokok. Sekarang, keadaan telah berbeda. Rumah dan harta benda lainnya dibangun untuk tujuan investasi dan untuk disewakan pada orang-orang lain. Dan keuntungan tujuan rumah-rumah sekarang ini lebih tinggi daripada keuntungan yang dapat diharapkan dari tanah. Dengan berubahnya keadaan ini demi kepentingan umum, maka rumah pun dikenakan zakat. Dengan cara yang sama seperti zakat yang dikenakan atas tanah di masa lalu. Tidak ada perbedaan sesungguhnya antara pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk pertanian dan kemudian memungut keuntungan atasnya, dan pemilik rumah yang menyewakan rumahnya dan memungut keuntungan tidaklah adil, mengenakan pajak atas tanah tapi tidak mengenakan atas rumah. Dan hal ini juga akan merupakan suatu ketidakadilan bagi para pemilik lahan pertanian. Akibat lainnya ialah bahwa orang akan melepaskan hak milik atas bangunan. Syariat tidak dapat dikatakan telah membuat peraturan yang tidak logis. Seperti itu perbedaan antara kami dan para ahli hukum di masa lalu bukanlah suatu perbedaan mengenai teori, tetapi mengenai teori tersebut. Kemudian yaitu materi yang terakhir, zakat dan inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga dalam tingkat umum yang biasanya karena bertambahnya suplai uang yang tidak disertai oleh suatu pertambahan permintaan yang sesuai. Maka, menurut Profesor Pigow, inflasi terjadi bila pendapatan uang lebih banyak bertambah daripada proporsi kegiatan yang menghasilkan pendapatan, mengakibatkan kenaikan harga. Bila harga naik karena bertambahnya suplai emas, hal ini kita sebut inflasi emas. Tetapi bila karena uang kertas yang beredar, disebut inflasi peredaran uang kertas atau inflasi uang. Dan bila karena terlalu meluasnya kredit digunakan, istilah inflasi kredit, inflasi hanya mengandung arti suatu kenaikan umum dari harga yang disebabkan oleh beberapa hal, baik dari salah satunya atau dari semua sebab tersebut di atas, sedangkan deflasi adalah lawan inflasi. Perlu dicatat bahwa tinggi rendahnya harga-harga itu sendiri tidaklah penting bila semua harga termasuk harga pasar naik 2 kali lipat atau turun menjadi setengah dalam waktu singkat. Hal ini tidak membuat perubahan penting dalam posisi ekonomi rakyat yang berkepentingan, tetapi hal ini tidak pernah terjadi. Sesungguhnya naik atau turunnya harga dapat mempengaruhi jalannya produksi dan distribusi kekayaan dengan berbagai cara dan keadaan. Seperti itu sering merugikan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.